Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Eli Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kita sama-sama sudah ikuti persidangan pembacaan vonis Habib Rizik Syihab hari ini, hari Kamis 24 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan seperti kata pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar yang kemarin sempat saya wawancarai, bahwa Habib dan tim pengacara merasa optimis bahwa nanti kalaupun tidak sampai bebas, tapi nanti majelis hakim akan memberikan vonis yang sangat ringan karena secara kasat nyata tampak bahwa semuanya tidak terbukti dan mengada-ada. Dan di sisi lain, Aziz Yanuar juga mengatakan, meski demikian saya katanya cukup realistis bahwa harapan dan keyakinan seperti itu belum tentu bisa terrealisasi berhubung dengan fakta-fakta bahwa hukum di tangan penguasa hari ini adalah hukum yang sungguh sangat-sangat suka-suka kami. Mereka begitu. Kalau kami mengakhiri begini, ya hukum jadi begini. Kalau kami mengakhiri begitu, ya hukum jadi begitu. Singkat kata, hukum telah menjadi lemah lunglai, terkulai, ditekuk, dibolak, dibalik, dijungkir balikan untuk kepentingan kekuasaan sang penguasa. Dan hari ini, na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim, kita berlindung pada Allah dari segala macam keburukan, kejahatan makhluk-makhluknya yang penuh dengan dendam kesumat. Majelis hakim yang dipimpin oleh Katwanto menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab. Saudara, walaupun saya percaya banyak dari Anda sudah mengikuti siaran langsungnya, tapi saya ingin menonton ulang kita sama-sama beberapa menit saja pada bagian ujung ketika majelis hakim membacakan vonisnya. Ini saudara. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja, menerbitkan keonaran dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa butir 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan butir ke 26, yaitu asli 1 lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan, dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab. Ditandatangani di atas meterai 6000, disaksikan oleh Mursal Fadilah Esa dan Ista Musbita. Dipergunakan dalam perkara nomor 224 Pitsus /2021 PN Jakarta Tim atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa
tanggal 22 Juni 2021 oleh Dakwanto selaku Hakim Ketua, Mu'arif dan Sulyaman Esa masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Supriyatna Esa selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh terdakwa, dihadiri oleh Harinya Sianturi Esa MH selaku umum, dan dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya. Jadi demikian ya terdakwa. Ini hasil musyawarah majelis hakim, saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan ya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 KUHP ya, saudara mempunyai hak ya. Pertama adalah hak untuk menerima atau menolak putusan, saat ini juga itu mengajukan banding ya. Yang kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 1 minggu 7 hari ya, pikir-pikir untuk menentukan sikap akan banding atau tidak. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden ya, dalam hal saudara menerima putusan, yaitu yang disebut gerasi ya. Terhadap 3 opsi tadi hak saudara, apakah saudara akan berkonsultasi dengan tim penasihat hukum atau akan langsung menjawab? Baik. Baik, terima kasih Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya mendengar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, dan saya dapatkan di sana ada beberapa hal yang saya tidak bisa guna. Yang antaranya ada tuntutan dan dasar mengajukan saksi ahli forensik pengadilan ini, padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah hadir. Yang kedua, saya katakan sakit tidak lagi menggunakan tafsir otentik di dalam berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946. Masih banyak lagi alasan lain saya tidak perlu sebutkan, buang waktu saja. Ya, terima kasih. Baik ya. Baik. Jadi dengan 2 alasan tadi yang saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, gitu ya. Jadi vonisnya 4 tahun dan Habib Rizik menyatakan banding. Walaupun dalam ujung penjelasannya Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa terdakwa punya 3 kesempatan. 1 menerima, menolak langsung, kemudian pikir-pikir dikasih waktu 1 pekan, dan yang ketiga kalau menerima maka diberikan hak untuk meminta grasi kepada Presiden, artinya mengakui bersalah dan minta permohonan maaf atau grasi kepada Presiden. Saudara sekalian, gimana? Oh ya, kalau mau tahu ini nama Ketua Majelis Hakim ini namanya Hatwanto. Orangnya seperti ini. Orangnya seperti ini ya saudara ya. Kalau mau kenalan, ini orangnya ya. Saya nggak mau komentar apa-apa lah, cuma nunjukkan foto aja seperti ini. Namanya Hatwanto, Ketua Majelis Hakim yang membacakan vonis tersebut tadi. Saudara sekalian, saya langsung mendapat kontak dari Aziz Yanuar terkait sidang hari ini, vonis hari ini. Beberapa saat setelah vonis dijatuhkan, Aziz mengirim saya WA yang saya tanyakan, ini sikap majelis tim penasihat hukum, sikap Habib atau sikap Anda sendiri? Dia katakan untuk sementara sikap Aziz Yanuar sendiri. Saya bacakan saja. Sidang vonis HRS kasus tes swab, dagelan tidak lucu, rezim Jokowi dan jenderal tua. Waduh. Oh, bukan, maaf, bukan ini maksud saya. Mohon maaf. Ini dia, mohon maaf ya. Mohon maaf, salah baca. Ini dia. Ini WA dari Aziz Yanuar. Mohon maaf, jadi mohon maaf banget. Ya, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan sejati adalah ketika kita tetap dalam kebenaran.
Kemenangan sejati adalah ketika kita tetap dalam kebenaran. Vonis ini sangat menyakiti rasa keadilan dan memperkuat dugaan kriminalisasi ulama dan pihak yang diduga berseberangan pendapat dengan penguasa. Sangat menyakiti rasa keadilan dan semakin memperkuat dugaan adanya kriminalisasi terhadap ulama dan pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Selanjutnya, jika konsisten ditegakkan hukum terkait kebohongan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 14 dan 15, maka kebohongan-kebohongan yang meresahkan lainnya harus juga diproses secara hukum. Antara lain, 1. Kebohongan oknum pejabat yang beberapa waktu lalu mengatakan ivermectin sudah mendapat izin BPOM untuk pengobatan COVID-19 ternyata tidak benar dan dibantah BPOM, Badan Pengawasan Obat Makanan. Melalui website resminya, ini diduga sangat meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Faktanya tidak masalah dan tidak diproses hukum. Yang dimaksud Aziz Yanuar ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Walaupun kemudian dia bikin bantahan-bantahan, ya biasalah ngeles-ngeles pejabat begitu kan. Dan Anda tahu setelah dibantah oleh BPOM sendiri, harga Ivermectin ini, obat cacing ini, karena izin edar dari BPOM, obat ini adalah obat anti cacing, anti parasit ya, sebut cacing sebetulnya. Harganya langsung dari 177 ribuan meroket menjadi 500 ribuan karena ucapan seorang Erick Thohir. Dan ini pertama kebohongan, kedua telah menimbulkan kebenaran yang menyebabkan masyarakat panik karena harganya menjadi melonjak. Antara lain karena itu. Tapi faktanya seperti kata Aziz, tidak masalah dan tidak diproses secara hukum. Kedua, kebohongan oknum pejabat tahun 2020 lalu yang mengatakan tersangka kasus korupsi Harun Masiku 16 Januari 2020 belum ada di Indonesia. Ada pejabat waktu itu mengatakan Harun Masiku belum ada di Indonesia pada 16 Januari. Padahal faktanya dibantah oleh pihak imigrasi bahwa 7 Januari 2020 Harun Masiku sudah ada di Indonesia. Ini diduga kebohongan yang membahayakan pemberantasan korupsi di Indonesia dan membuat gaduh karena ada elemen masyarakat seperti munculnya petisi dari warga negara melawan korupsi yang meminta presiden untuk menghentikan pejabat tersebut. Tapi faktanya hingga saat ini itu tidak masalah dan tidak diproses secara hukum. Contoh ketiga menurut Aziz ya. Penguasa pernah mengatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Padahal data menunjukkan bahwa pada 2016 sampai 2018 telah terjadi kebakaran hutan lebih dari 30.000 hektar lahan hutan. Ini jelas diduga merugikan pemberantasan karhutla, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Namun ini tidak masalah dan tidak diproses hukum. Aziz tidak menyebutkan nama pejabatnya, tapi pejabat yang dimaksud adalah Presiden Jokowi, ya kan? Dia mengatakan sudah sekian tahun tidak ada kebakaran hutan, tapi faktanya data-data menunjukkan sebaliknya. Keempat, penguasa pernah mengatakan tahun 2018 tidak total impor jagung 180.000 ton. Padahal data impor jagung tahun 2018 sebesar 737.228 ton. Berapa kali lipat tuh? 180 ke 773. Hampir 5 kali lipat kebohongannya. Ini jelas diduga merugikan petani Indonesia, namun ini tidak pernah jadi masalah dan tidak pernah diproses secara hukum. Dan diduga masih banyak kebohongan publik yang patut diduga menimbulkan keonaran dan keresahan yang tidak ada masalah apa-apa dan tidak diproses secara hukum. Maka penegakan hukum yang tidak berkeadilan dan dugaan kriminalisasi ulama dan masyarakat yang sangat kuat ini jelas musibah bagi keadilan di Republik ini. Sampai jumpa majelis hakim dan para jaksa serta pihak lain yang terlibat dalam ketidakadilan ini dalam pengadilan akhirat kelak. Insya Allah tidak akan lepas kita semua dari itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ajis menutup dengan kalimat yang membuat seharusnya setiap pribadi, setiap individu yang hatinya masih hidup, yang nuraninya masih bergerak gitu, yang masih hidup, itu merinding dengan kata penutup Aziz. Sampai jumpa majelis hakim dan para jaksa serta pihak lain yang terlibat dalam ketidakadilan ini dalam pengadilan akhirat kelak. Insya Allah tidak akan lepas kita semua dari semua ini. Masya Allah, astagfirullahaladzim, mengerikan sekali. Tapi saudara sekalian, kita mau ngomong apa ya? Ngomong-ngomong soal kebohongan, mau ngomong-ngomong soal menimbulkan keonaran. Ketika jaksa penuntut umum mengatakan bahwa gelar imam besar bagi Habib Rizik Sihab itu hanya isapan jempol belaka, itu adalah kebohongan. Karena kemudian rakyat, umat Islam, rakyat Indonesia beramai-ramai membuktikan bahwa gelar itu bukan gelar kosong, bukan gelar imam besar yang palsu atau imam besar yang isapan jempol belaka. Ini salah satu buktinya, saudara. Santai, masuknya santai. Kalem. Anda mau ngomong apa soal ini? Apakah ini kebohongan? Apakah ini tidak menimbulkan keonaran? Ini keonaran, bos. Dalam video-video hari ini bertebaran menjelang dan setelah sidang berlangsung, itu keonaran luar biasa. Bagaimana polisi menyemprotkan gas air mata, bagaimana polisi menyemprotkan water cannon kepada massa pencinta Habib Rizik. Itu keonaran, saudara. Dan itu terjadi karena kebohongan jaksa penuntut umum yang mengatakan gelar imam besar itu hanya isapan jempol belaka. Nah, apakah ini tidak masuk dalam pasal-pasal yang disebutkan tadi? Pasal-pasal menyebar kebohongan dan menimbulkan keonaran. Kalau iya, maka seharusnya jaksa penuntut umum juga diproses dan dijatuhi hukuman minimal 4 tahun penjara. Minimal, saya katakan minimal karena Habib hanya mengatakan saya sehat, alhamdulillah. Itu disebut kebohongan. Dan menurut jaksa serta majelis hakim, kebohongan itu menimbulkan keonaran. Yang kalau kita dengar pembacaannya itu, keonaran yang dimaksud hanya sekedar riuh di media sosial, yaitu berita-berita yang menanggapi soal saya sehat, alhamdulillah tadi. Tapi ini benar-benar ricuh, ini benar-benar rusuh, ini benar-benar onar, dan ini benar-benar kebohongan. Apakah jaksa penuntut umum juga akan dituntut dan diperiksa, diadili, kemudian dijatuhi hukuman minimal 4 tahun penjara? Atau seperti Bartoro itu tadi, tidak masalah dan tidak diproses hukum. Dan kalau itu yang terjadi, memang nyata sekali bahwa terjadi kriminalisasi. Dan saudara, saya ingin mengatakan sedikit sebelum menutup video pendek ini. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Anda masih ingat tweetan dari Dias Hendro Priyono, anak dari Abdullah Mahmud Hendro Priyono, AM Hendro Priyono, mantan kepala BIN, mantan komandan Korem Garuda Hitam Lampung yang membantai warga Talangsari. Dia mencuit ketika Habib ditangkap di Polda Metro Jaya. Dia bikin tweetan, sampai jumpa tahun 2026. Sampai jumpa tahun 2026. Sekarang tahun 2022. Vonis hakim 4 tahun. 2022 tambah 4 tahun adalah 2026. Anda mau mengatakan ini Edi, ini kebetulan. Bisa jadi ini kebetulan. Tapi saya merasa ini bukan kebetulan. Dan dari awal kita bangsa Indonesia yang berakal waras, yang menurut pernyataan surat terbuka dari para ulama yang dibacakan oleh Ustaz Slamet Ma'arif beberapa hari lalu, bahwa memidana seorang hanya karena menyatakan kesehatannya adalah suatu bertentangan dengan akal sehat dan ketidakadilan, menunjukkan ketidakadilan yang sangat nyata. Habib Rizik pun dalam sidang-sidang awal mengatakan ini sidang penuh rekayasa yang nyata dan kasat mata. Jadi vonis 4 tahun, saudara, dengan kata-kata cuitan Dias Hendro Priyono sampai jumpa 2026, menurut saya bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Anda paham maksud saya?
Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.